Saya lihat, oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan webinar lanjutan ya, lanjutan. Karena mayoritas yang ikut ini adalah yang sudah pernah ikut sebelumnya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar, nanti agar cukup. Nanti gini saya disclaimer dulu di depan ya. Nanti kalau tidak cukup 2 jam, nanti akan diadakan sesi kedua, gratis. Jadi saya usahakan, ini saya tes coba 3 materi, itu selesai atau enggak dalam 2 jam. Semoga selesai, kalau enggak selesai nanti ya bisa kita lanjut di sesi 2 gratis, waktunya nanti kamu beritahukan. Sampai benar-benar tuntas 3 materi. Makanya untuk biaya pendaftarannya agak sedikit lebih tinggi, karena ini lumayan kompleks. Sudah masuk intermediate Python, masuk ke hampir penerapan data science ya. Hampir ke penerapan data science. Jadi ini agak sedikit butuh effort lebih untuk belajar. Terima kasih teman-teman yang sudah mau bergabung, belajar bersusah-susah payah di sisa-sisa waktu malam hari di mana enak istirahat tapi masih kuat untuk belajar. Terima kasih banyak. Mari kita belajar bersama-sama ya, agar di masa depan kita tidak kehilangan momentum terhadap perkembangan teknologi yang sedang jalan saat ini. Karena ini pesertanya saya lihat yang baru itu belum ada, ini mayoritas peserta lama. Jadi saya langsung aja, nanti tidak perlu perkenalan diri. Tidak perlu perkenalan diri ya, langsung saya skip aja sampai ke materinya. Oke, nah materinya hari ini ada 4 ya. Makanya saya tadi disclaimer, kalau memang tidak cukup 2 jam part 1 ya kita jadikan 2 part. Yang penting kita paham. Jadi saya nggak buru-buru menyelesaikan materi selesai. Outcome yang saya inginkan itu memang para peserta itu benar-benar paham. Nggak apa-apa, pelan-pelan diulang-ulang seperti biasa. Jadi ini adalah, yang pertama adalah pemrograman berorientasi objek, OOP, Object Oriented Programming dengan Python. Kemudian yang kedua nanti adalah pengolahan file I/O di Python, terutama adalah formatnya adalah .json dan .csv. Ini kalau .json ini sudah biasa kalau yang pegang IoT ya, itu bisa biasa mengirimkan data berupa file JSON atau menerima data berupa file JSON untuk sharing data antar device. Kemudian untuk yang ketiga adalah pengenalan Python, libraries yang populer ya. Kemudian pengenalan Google Colab dan praktik ngoding bareng seperti biasa. Jadi memang orientasi kita adalah membuat peserta itu bisa ngoding. Karena kemarin sempat rame ya S3 Computer Science tapi tidak bisa ngoding di forum, itu rame sekali. Karena sebenarnya tidak mungkin kalau S3 Computer Science itu nggak bisa ngoding, tapi akhirnya jadi polemik juga sampai para masta juga turun tangan. Ini, nah dari sini dulu, di mana nanti kita akan belajar tentang reasoning, penalaran. Nah, jadi belum untuk saat ini kita nanti akan belajar reasoning. Penalaran itu adalah bagaimana kita nanti mengolah data menjadi suatu insight yang bisa diolah ya. Tapi ini data-data sederhana dulu, kita dasar basic, benar-benar dari basic dulu. Kalau dari segi bahasa pemrograman Python ini sudah intermediate. Tapi kalau dari segi data science ini masih basic banget ya. Dari segi data science. Maka dari itu nanti silahkan disimak baik-baik. Mari kita praktek dengan pelan-pelan sampai bisa. Nah, nanti kita akan sedikit belajar tentang matematik, statistik,
dan visualisasi data. Ya memang nanti agak nggak terlalu rumit lah. Saya ambilkan yang sederhana-sederhana saja. Belum sampai ke data yang mencapai ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu data, itu nggak sampai ke situ. Nanti next kelas kita akan buka kelas data science sendiri. Tapi ini basicnya dari sini. Sekali lagi saya ulangi, kalau dari segi pemrograman Python ini intermediate, menengah. Tapi kalau dari segi data science ini baru ke yang basic, ya. Kemudian di mana nanti kita akan menuju ke semua ini. Semoga nanti dalam waktu 2 tahun ya kita sudah bisa menyamai kurikulum di kampus. Kita sudah bisa belajar AI secara tuntas dengan waktu 4 kali seminggu ya, 4 kali seminggu. 4 kali seminggu ini lumayan. 4 kali sebulan ya, 4 kali sebulan ini lumayan. Dimana per pertemuan 2 jam, jadi bisa sambil kita belajar pelan-pelan sampai paham. Dengan kurikulum yang coba saya susun agar nanti bisa sampai ke semuanya ya. Semoga dalam waktu 2 tahun kita bisa mencapai ini semua. Ini belum sampai ke algoritma, masih basic dulu. Terlalu jauh nanti ke algoritma. Oke, ini yang sudah pernah tak sampaikan dulu. Kemudian pengantar OOP seperti biasa kita pakai Python ya. Nanti sambil kita jalan tolong nanti komputernya disiapkan minimal punya RAM 16 GB. Kalau mau lanjut ke kelas-kelas berikutnya, nanti saya kasih link untuk download dan install beberapa aplikasi yang nanti agar tidak menggunakan Google Colab, jadi offline. Ada beberapa data nanti takutnya kalau pakai Google Colab data itu data tertutup. Jadi kalau data tertutup, misal data perusahaan, data mining dari IoT, perangkat IoT kita, itu nanti wajib hukumnya menggunakan menggunakan offline aplikasi tertentu ya. Jadi jangan online, karena ya namanya gratis, tentu aja saat data kita ke-upload mereka juga dapat ya. Nah, seperti biasa untuk Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lumayan sederhana sintaksnya, dan ini bisa digunakan, ini konteksnya nanti analisis data ya. Analisis data untuk data analytics, data science nanti kita gunakan di sini. Fokusnya nanti kita belajar ini di big data ya, data analisis sama big data. Cukup segitu, tapi nanti yang sederhana aja, tidak perlu data yang rumit-rumit. Nah, apa itu OOP? Object Oriented Programming, yaitu suatu metode pemrograman yang fokus berorientasi pada objek. Tujuan dari dirancangnya OOP adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari, sehingga satu bagian dari suatu permasalahan dalam program tersebut adalah objek. Nah, objek itu juga merupakan komposisi dari komponen-komponen objek yang lebih kecil lagi. Dan saya kasih contoh. Mesti bingung dengan definisi ini, karena biasanya di informatika ini satu mata kuliah sendiri OOP. Jadi saya mau coba bawakan dengan singkat, sederhana. Semoga nanti dengan langsung praktik bisa dipahami. Kalau nggak dipahami ya dibaca berulang-ulang lagi, dipraktikkan berulang-ulang lagi, karena memang ini adalah satu mata kuliah khusus 1 semester OOP ini. Oke, 4 prinsip OOP yang umum dulu itu adalah class, ada objek, ada pewarisan inheritance, ada encapsulation, ada polymorphosis. Nah, ini nanti prakteknya satu-satu. Nah, ini yang paling lama, nanti mau makan waktu lama, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu, semoga nanti bisa maksimal hasilnya ya. Oke. Kalau kelas itu adalah template untuk membuat objek. Kalau objek itu ya
bagian dari kelas. Kelas itu klasifikasi, kemudian pewarisan. Pewarisan itu memungkinkan satu kelas mewarisi atribut atau metode dari klasifikasi lain, ya. Kemudian enkapsulasi itu adalah menyembunyikan detail implementasi dari pengguna, hanya menunjukkan interface yang diperlukan saja, ya. Menggunakan interface yang diperlukan saja. Lalu kemudian ada polimorfisme. Nah, ini memungkinkan metode yang sama untuk memiliki perilaku yang berbeda. Saya sapa dulu untuk peserta yang baru masuk, Pak Ingrid ya, Pak dari SMA 1 Prambon. Ini peserta baru masuk. Selamat datang Pak. Ini baru mulai Pak, baru pengantar OOP. Kalau saya lihat profil Bapak juga basicnya adalah ilmu komputer ya Pak. Jadi semoga ini bisa merefresh materi yang dulu Bapak pernah dapatkan semasa kuliah. Kemudian next slide, kita akan mengolah yang pertama adalah JSON. Apa itu JSON? JSON adalah JavaScript Object Notation. Kenapa tadi Object Notation? Kenapa tadi kok kita belajarnya Object Oriented Programming? Karena JSON itu dia berbasis objek juga. Jadi adalah format file berbasis teks yang umumnya digunakan dalam proses pertukaran data antar server dan klien. Ya, file JSON memiliki ekstensi .json serta menggunakan teks yang sama-sama bisa dibaca oleh manusia dan dipahami oleh komputer. Jadi ini adalah format JSON. Kemudian lalu apa itu CSV? CSV itu umumnya adalah kepanjangan dari comma separate values atau CSV, adalah file teks biasa dengan setiap bagian data berada pada barisnya sendiri, atau bisa disederhanakan kalau orang biasa menyebutnya Excel, tabel ya. Kenapa kok bukan XLX ya, bukan XLS? Karena CSV ini lebih fleksibel, jenis sumber data eksternal yang dapat digunakan untuk mengimpor dan mengekspor data dari spreadsheet. Format file CSV kompatibel dengan semua bahasa pemrograman utama termasuk Python, Ruby, dan JavaScript yang memiliki fungsi bawaan untuk membaca dan menulis CSV. Disukai karena fleksibilitasnya juga. Jadi CSV dapat dibuka di editor teks Microsoft Notepad, Apple Text Edit, sehingga memudahkan untuk melihat dan mengedit kumpulan data. Mereka juga lebih mudah untuk dimanipulasi dan dianalisis ketika dibuka di program spreadsheet seperti Google Sheets atau Apple Numbers. Kemudian kegunaan umum CSV meliputi menyimpan data tabel, mengekspor dan mengimpor informasi basis data, kemudian mentransfer data dalam jumlah besar antar aplikasi perangkat lunak. Nah, nanti ya dua itu yang kita coba olah, karena yang paling umum kalau kita dari data yang besar, big data, biasanya formatnya kalau nggak JSON ya CSV kalau kita download ya. Kemudian Python libraries, nanti kita akan pakai 3 libraries yang paling populer ini aja nanti untuk awal ya. Ada yang pertama adalah Pandas. Library Python ini yang disediakan untuk struktur data dan alat analisis data yang fleksibel dan efisien. Dua struktur data utama dalam Pandas adalah series dan data frame. Nanti seperti apa akan dapat dimengerti setelah praktik ya. Mungkin ini istilah yang asing-asing untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang NumPy itu adalah library fundamental untuk komputasi ilmiah di Python. NumPy ini mendukung array multidimensi dan berbagai fungsi matematika termasuk aritmatika, integral, diferensial, dan lain sebagainya bisa pakai NumPy ya. Kemudian Matplotlib itu library plotting yang sangat populer di Python. Saya juga sering pakai untuk penelitian.
termasuk tesis saya ya, tesis saya di S2 Computer Science itu saya menggunakan Matplotlib ini untuk visualisasi data. Jadi nanti yang sedang kuliah bisa menggunakan ini untuk analisis data daripada menggunakan kalau yang umum yang di kuliah itu SPSS. Jadi bisa menggunakan Python untuk analisis data itu lebih mudah. Matplotlib memungkinkan pembuatan berbagai jenis grafik dan visualisasi data. Ya. Kemudian seperti biasa kita akan mengenalkan Google Colab. Yang kita akan pakai hari ini adalah Google Colab ya. Karena Google Colab ini adalah berbasis cloud, maka dia untuk login butuh yang namanya akun Gmail karena dia satu perusahaan, satu grup dengan Google Workspace ya. Jadi ini sangat powerful juga meskipun gratisan, tapi nanti tetap diharapkan waktu ikut kelas lanjutan bisa install compiler program editor yang offline, PyCharm atau Visual Studio Code nanti. Keunggulannya tentu Google Colab ini untuk belajar bahasa pemrograman Python juga sangat mudah, cloud, efisien, yang penting juga kita punya akses internet yang cepat, beres, gratis, dan komputasi yang kuat. Nanti kita akan coba. Saya kemarin belum ngasih contoh bagaimana kita compile program itu menggunakan GPU ya, Graphic Processing Unit yang ada di Google Colab. Jadi nanti untuk progres komputasi matematika kita akan coba gunakan GPU-nya ya. Ini karena digunakan untuk pengolahan big data dan machine learning, cocok untuk menggunakan GPU ya. Mudah digunakan dan dukungan komunitas ekosistemnya juga banyak ya. Oke, yuk kita mulai seperti biasa. Tidak perlu berlama-lama, mari kita siapkan akun Gmail-nya, masuk ke Colab. Silahkan masuk dulu, saya tunggu. Sambil menyiapkan saya tunggu. Sambil saya nyiapkan Google Colab-nya dulu ya. Bentar, saya siapkan dulu Google Colab-nya. Punya saya siapkan dulu. Nanti tampilan awalnya seperti biasa akan seperti ini. Lalu klik note baru. Atau kalau sudah masuk tinggal klik batal ini. Bisa klik ini, kalau saya bisa kayak gini. Kalau yang sudah pernah buka, ininya biasanya nggak muncul. Klik aja notebook baru di file. File, buka notebook baru. Oke. Baru. Oke, kasih nama aja dulu. Kasih nama aja di sini ya, bisa file notebook baru di sini. Oke, kemudian bisa di sini diganti Python Intermediate for Data Science. Oke, ini aja.
seperti awal biasa, wajib hukumnya tes running program dulu. Tes running program. Oke, kita tes running program dulu, print. Standar template seluruh dunia. Ini luar. Bebas sih, mau ditulis apa aja bebas. Saya pastikan dulu kalau yang semuanya sudah bisa. Silahkan di komen Pak Ingrid bagaimana, apakah sudah bisa. Silahkan di kolom chat kalau sudah bisa. Oke. Baik. Oke, kalau sudah kita mulai dulu dari yang sesuai tadi. Kita mulai dari OOP dulu. OOP. Kita kasih judul dulu, objek oriented programming. Ya Pak Ingrid, tadi saya sudah disclaimer ya Pak di depan. Jadi nanti kalau tiga materi ini tidak selesai, nanti kita akan adakan part 2 secara gratis. Jadi visi kami adalah yang penting paham, jadi nggak keburu-buru 2 jam selesai. Tapi kalau diteruskan 2 jam lebih, saya yakin pusing, nggak efektif. Saya pun kalau di kelas programming waktu kuliah, itu juga nggak sanggup lebih dari 2 jam itu coding terus, itu sangat berat. Apalagi kalau ngoding bareng gini, pasti yang 2 jam selebihnya itu nggak kuat. Jadi nanti kita bikin part 1, part 2 kalau nggak nutut. Ini saya coba Pak, jadi 3 materi ini, karena 3 materi ini tidak terpisahkan. Kalau sepotong-sepotong nanti nanggung. Oke, kita lanjut ya. Kode yang pertama kita bentar, saya kasih teks dulu aja. Ini kita belajar tentang kelas dan objek. Class and object. Oke, jadi untuk kelas sesuai dengan namanya ya, tentu aja kita harus bikin template dulu, atau kalau di embedded di C itu namanya kita harus bikin fungsi dulu. Bikin fungsinya itu dengan, kalau di C biasanya pakai void ya. Kalau ini kalau memang kelas ya pakai namanya kelas apa ya enaknya, paling mudah kendaraan aja wis, kendaraan. Nah, di sini kita bikin yang namanya, jadi kita bikin dulu yang namanya metode di khusus Python yang disebut konstruktor. Jadi kita bikin konstruktornya dulu. Yang metode ini nanti bisa dipanggil secara otomatis ketika objek baru dibuat ya, ketika objek barunya dibuat. Jadi gini, perintahnya adalah underscore init. Nah, ini ada. Jadi kita tidak perlu menghafalkan perintah ya. Saya juga mengandalkan ini. Jadi saya juga nggak sehebat itu hafal semua perintah, nggak. Jadi saya mengandalkan ini.
Nah, init. Kemudian kan ini setelah init ini ada self kan. Self ini adalah apa sih self itu? Self adalah parameter pertama. Parameter pertama dari setiap metode dalam kelas. Ya, parameter pertama yang akan kita gunakan. Parameternya seperti apa? Yang penting diterima dulu aja, nanti paham. Perintahnya gini. Kalau kendaraan itu umumnya apa ya? Deklasifikasinya. Oh, gini aja, merek. Ada merek. Ada model. Ini nggak usah, ini di delete aja. Gini aja. Oke, kemudian ini self dipanggil, kita panggil ya self. Nah ini self dari merek kita panggil, kita kasih di dalamnya kasih variabel merek. Kemudian dari sini self. Ini otomatis ya. Kenapa kok self itu adalah sebenarnya ya dari ini tadi perintahnya kita nggak perlu hafalkan, ikut aja dari situ. Nanti kalau mau mendalam tentang kenapa self panjang. Model, kemudian nah ini model, oke sudah bisa. Kemudian pelan-pelan aja sambil kita ngoding bareng ya. Kita deskripsikan dulu. Mau bikin definisi lagi, deskripsi dari self. Oke. Kita return burung awal. Terus kita panggil ini copy aja. Copy aja. Kemudian kasih kurung awal lagi. Copy aja. Sambil nanti tak jelaskan. Saya sambil ngingat-ngingat kode programnya. Cukup. Oke. Sekarang kita akan membuat objek dulu. Ya, kita membuat objek, kelasnya sudah dibuat, maka kita akan membuat objeknya. Buat objek. Buat objek. Nah, kendaraan enaknya apa ya? Motor aja ya. Motor apa mobil ya? Bebas ya, motor aja. Motor 1. Oke, saya hafalnya kendaraan. Oke, dari sini kendaraan ini dipanggil. Enak kok, tinggal ngeklik-ngeklik aja. Kemudian ini Honda aja, Honda. Kita kasih. Terus ini ada perintah dari merek, terus ke model. Nah, sudah ada kan? Nah, ini kelihatan ini. Tinggal ngikutin aja. Jadi benar-benar terbantu. Modelnya misal Beat. Model Beat. Honda Beat gitu aja ya. Terus kemudian motor 2 sama dengan kendaraan Yamaha. Yamaha. Yang paling beda aja Suzuki. Sini yang kita roasting sambil kita roasting. Ini yang rangkanya gampang patah. Yang Suzuki yang paling kuat. Suzuki, apa ya Suzuki? Satria. Nah, Satria. Oke, kita print.
Kalau mau ngeprint, kita tinggal panggil ini aja. Karena di sini sudah ada self merek dan self model, maka kita tinggal panggilnya caranya di print. Nah, print. Kalau di C itu kan gini. Nah, ini tinggal panggil motor 1, terus deskripsi, kemudian G. Nah, ini kan manggil fungsi. Ya, manggil fungsi. Kalau bikin void loop biasanya kan manggil fungsinya apa? Sama, mirip-mirip. Sebenarnya bahasa pemrograman itu tinggal menghafalkan statement-statementnya aja. Bentar, saya pelajari dulu. Print motor 2, deskripsi. Oke. Klik. Oke. Kita akan coba run. Nanti saya jelaskan satu-satu. Wah, Honda Beat, Suzuki Satria. Oke, saya jelaskan ya. Jadi ini saya kasih komen aja ya. Di sini pelan-pelan, yang penting paham. Oke, gini aja. Ini adalah mendefinisikan pelan-pelan karena ini bukan basic, jadi harus benar-benar paham. Mendefinisikan kelas bernama kendaraan. Jadi ini mendefinisikan klasifikasi bernama kendaraan. Segini aja. Oke. Kalau disebut ini adalah fungsi, kalau di Python ya, di Python ini namanya template atau blueprint. Template atau blueprint. Kalau di C namanya fungsi. Blueprint untuk membuat objek. Oke, ini aja dulu. Oke, kemudian apa maksud dari ini? Ini tadi adalah metode khusus. Enggak. Ini adalah metode khusus. Pelan-pelan, semua penting paham. Metode khusus ya di Python. Nah, sebentar, kita definisikan dulu. Metode khusus ini tadi apa? Konstruktor. Konstruktor namanya. Jadi konstruksinya dibangun dari sini, ya. Metode ini secara otomatis bisa dipanggil ketika objek baru dibuat. Oke, pelan-pelan. Lalu ini tadi self, ini bikin variabel-variabel aja, parameter lah. Ini parameter aja. Ini parameter. Jadi pekerjaan para data scientist ini bikin-bikin kayak gini, agar kolaborasinya mudah dengan orang lain. Harus dibikin per kelas, per objek, saya tinggal panggil-panggil aja. Sama ini parameter. Oke. Kalau yang ini, merek ini sama kayak variabel. Variabel kayak kemarin kita belajar, dia adalah penyimpan nilai ya. Penyimpan nilai. Variabel penyimpan nilai merek dan penyimpan nilai model. Oke. Dari situ maka di sini kita bisa memanggil dari di sini, setelah disimpan ini kita bikin variabel baru. Variabel baru nanti kita panggil dengan deskripsi ini. Maka otomatis merek, model ini akan masuk, string ini akan masuk ke sini. Nah, urut dari merek ke model, dari merek ke model.
Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut lagi kita ya. Lanjut lagi kita masuk ke pewarisan. Nanti diulang-ulang dulu. Emang agak istilahnya agak sulit-sulit, tapi nanti kalau mulai dipahami, mulai masuk pakai data mudah. Oke. Tadi apa namanya? Saya lihat dulu ya di PPT. Di PPT. Bahasa Inggrisnya inheritance. Oke. Inheritance. Pewarisan ya. Ini pewarisan value maksudnya. Value yang diwariskan. Seperti apa? Kita pelajari pelan-pelan. Ya memang agak sulit dipahami untuk ini, tapi insya Allah nanti paham kalau sudah mulai berulang-ulang. Yang penting codingnya di-coding dulu. Ya, di coding dulu, nanti ini tak kirim. Sambil ini nanti tak edit, tak kasih keterangan satu-satu. Ya, sambil tak kasih keterangan satu nanti tak kirimkan ke grup. Jadi bisa dipelajari seperti biasa. Ya, kemudian kita coba lagi bikin kelas baru ya. Coba kelas baru sekarang. Clear. Next. Oke, kelas. Kita pakai ini aja, copy aja. Ini kok bukan kode. Ini kita copy aja yang ini. Enak. Kita copy aja. Nah, ini kan kelas pertama yang kita buat. Maksudnya pewarisan itu kita bisa bikin kelas lagi. Jadi kelas yang di atas kita bisa panggil ke kelas yang berikutnya. Jadi klasifikasi pertama kita bisa panggil ke klasifikasi berikutnya ya. Oke, makanya diwariskan lah istilahnya gitu. Ini kita bikin motor. Tadi di sini kelas yang sebelumnya kita namakan kendaraan. Oke, ini kan kendaraan. Jadi kita bikin kelas baru dengan mengambil klasifikasi yang sudah ada. Ya. Kemudian kita copy aja gini. Enak. Biar nggak ngetik, biar nggak kelamaan. Kita tambah satu lagi ya. Agar kelihatan beda, kita tambah satu lagi. Ini kita delete dulu. Ini nggak bisa di scroll down kalau ada ini. Sulit di scroll down. Oke. Nah, satu lagi kita bikin apa ya? Jenis. Nanti kita kasih CC gitu aja ya. Super kita panggil. Begini, kemudian init ini kita panggil underscore init. Oke, ini ada kelas, subkelas. Jadi kita sebenarnya nggak perlu menghafalkan, tinggal kita tahu fungsi-fungsinya aja. Formatnya ini merek, ini model. Karena di sini tadi belum ada jenis ya kan? Ini kan yang ada baru merek dan model. Jenisnya kan ini belum ada. Maka kalau ini diambil dari sini. Oke, maka jenisnya ini harus didefinisikan sama dengan ini. Untuk menampung data. Self jenis. Di sini kasih jenis. Nah, dah. Oke. Kemudian sama
kayak gini, copy aja pelan-pelan sambil saya nginget-nginget. Ini gini aja. Oke, adalah motor dengan mesin mesin berjenis. Kalau kita enter, kemudian kita bikin objeknya. Jadi kelasnya sudah, klasifikasinya sudah kita bikin, sekarang kita bikin objeknya ya. Kita bikin objeknya motor 1. Oke. Motor 1. Kita kasih motor 1 sama kayak atas. Bentar, motor 1 kita kasih, oh ini motor, huruf besarnya ini kita copy. Oke, sama kayak yang atas. Kemudian kita kasih string Honda Beat 110 cc. Oke, kita print. Kita print objeknya dulu ya. Ini adalah objek. Buat objek, kita copy. Yang coding bareng pelan-pelan. Ya kalau seperti biasa, kalau ada error ya kita perbaiki bareng. Print motor 1. Motor 1. Oke, string dan lain. Oke. Motor 1 deskripsi. Kita panggil deskripsinya ini tadi. Kemudian kurung tutup kurung buka. Oke, kita coba outputnya. Nah, Honda Beat adalah motor dengan mesin 110 cc. Jadi ini kelas awal, bisa diambil klasifikasinya ke kelas kedua, kemudian kita bikinkan objeknya. Oke, kita bikinkan objeknya. Nah, ini pewarisan. Silahkan diketik dulu. Sambil kita nanti ke materi berikutnya. Kalau sudah berhasil, silahkan dicek. Kalau sudah berhasil ya. Nanti mulai seru yang bawah. Mulai seru. Kalau ini dipahami aja dulu, diketik. Begini maksudnya. Nanti paham juga. Ya. Nanti sambil saya kasih deskripsi satu-satu di sini. Kalau saya ketik sekarang nanti nggak nutut waktunya. Saya harap minimal separuh lah. Nanti ini bisa dapat. Saya cek PPT-nya dulu. Setelah ini tadi enkapsulasi. Oke. Enkapsulasi. Ini nanti akan bermanfaat kalau sudah pakai ini. Upload data. Nah, itu baru. Ini kita pakai yang awal-awal dulu tanpa upload data, tanpa. Dulu.
Kalau sudah bisa diketik sudah di kolom chat. Kalau belum silahkan dilanjut, santai saja. Oke. Kalau sudah kita lanjut ke enkapsulasi. Coba tulisannya saya lihat PPT dulu biar nggak keliru. Saya copy aja dari PPT. Gini, enkapsulasi. Oh malah gini. Bener sih, malah image. Nah, encapsulation. Enkapsulasi. Oke. Maksudnya enkapsulasi ini adalah kita bisa milih salah satu, merubah atribut-atribut tertentu. Maksudnya ini kan satu kapsul utuh, objek ya, objek satu kapsul utuh. Kemudian kita bisa enkapsulasi, kita ambil per bagian. Kita bisa potong-potong isinya, kita bisa ambil komponen-komponennya apa. Nah itu namanya enkapsulasi. Oke, kita coba dulu, kita copy aja. Sesuai ini aja. Kita copy biar enak. Bentar, ini harusnya biar bisa di get, maka harus gini ya, minta di get. Oke, agar bisa di get satu-satu dia harus begini. Nah ini underscore model. Oke, nggak bisa merek ini. Kemudian kita langsung begini. Definisi get merek, kita ambil mereknya aja, get merek. Enkapsulasi adalah memisahkan per bagian kecil-kecil. Merek, get merek. Oke, ambil merek ya, enak ya, ambil merek. Kalau ini hanya variabel aja, bebas namanya. Return, kemudian kita ambil yang ini. Nah oke, karena ambilnya dari sini. Oke, dari dulu. Kita lanjut, kita copy aja yang ini. Ambil ini, set, atur aja, atur merek ya. Kita bisa ambil, kita bisa atur. Kita ambil dulu di sini merek. Oke, kita kasih. Nah, bisa ambil ini merek. Oke, kemudian kita copy deskripsinya dulu biar cepat. Jadi bisa kita pecah-pecah. Mau saya pecah begini. Di copy aja.
delete dulu. Oh, ini underscore tadi. Underscore. Oke, sekarang kita membuat objek dulu. Nah, klasifikasinya sudah kita buat objek. Buat objek. Motor 1. Oke. Sama dengan kendaraan Honda koma Beat. Kita print dulu ini. Print motor 1 kayak tadi, deskripsi. Oke, kurung tutup kurung buka. Oke, kemudian kita akan mengubah nilai atribut. Kalau ini dipanggilkan pasti akan gini. Nah, Honda Beat, kita akan coba ubah nilai atributnya dulu. Ubah atribut. Atribut itu maksudnya ini. Ini atribut, ini juga atribut. Ya, merek, model ini adalah atribut. Kita coba ubah atributnya. Ubah atribut menggunakan fungsi set atau atur tadi. Oke, motor 1 set atur merek. Oke, tinggal klik atur merek. Kita ganti misal ngawur ya, Yamaha. Ya, atur merek Yamaha. Maka saat kita print, motor 1 deskripsi. Bentar. Ini delete dulu ini. Kita komen dulu, coba atributnya. Oh, dia detect dari atas. Bentar, kita coba pakai variabel baru. Motor 3. Motor 3. Coba. Bentar. Atur mereknya. Sorted merek. Oh, ini kurang. Sorry. Merek. Nah, sama dengan merek. Oke, karena di sini ada merek, maka di sini harus ada variabel merek. Oh, kurang itu. Bentar, coba lagi. Bentar. Masih ada yang keliru ini. Save line 10. Dan 10 berarti yang ini. Atur merek. Benar. Motor 3. Motor 1 lagi. Motor 10 ini.
Apakah yang salah? Coba, ini sudah ada self merek, self merek, ya, self, yang ini self merek, kemudian ini self merek, oke. Oke, deskripsi. Oh, ini dulu satu. Ini start. Oke. Return dot self merek seharusnya bisa. Apa dia masih detect ini data? Coba saya bikin beda ya. Gini. Nah, begini kita harus kalau ngoding. Masa pakai bahasa Indonesia nggak bisa? Coba. Oke. Set. Merek. Sudah merek, coba. Oke. Tutup device langsung belum? Belum. Oh. Tuh. Nah. Sama dengan review salah. Return self merek. Coba saya copy lagi self underscore merek. Self merek. Mungkin ada yang bisa bantu detect itu salahnya di mana. Biar diskusinya aktif. Set merek sudah benar ini. Ya, coba. Oke, coba ya returnnya dihilangkan. Oh, benar. Oke. Nah, ini returnnya dihilangkan. Berarti saya salah di sini. Oke, terima kasih Mas Randy ya. Jadi ngoding bareng serunya kayak gini. Jadi sambil saya mengingat-ingat, sambil kita coding bareng, kita dapat ilmunya bareng-bareng ya. Encapsulation, jadi kita bisa merubah per partnya kita ubah. Jadi nanti bermanfaat saat kita butuh ada kolom banyak, ada baris banyak, jadi kita bisa ngambil per part. Jadi kita bisa melakukan enkapsulasi terhadap sebuah data. Oke, yang terakhir adalah nanti saya kasih studi kasus nih. Ini dulu. Polymorphism. Polymorphism. Oke. Ini dulu. Apa sih ini? Polymorphism ini apa sih? Oh, gimana menjelaskannya? Paling enak.
Polymorphism. Polymorphism itu adalah konsep di mana suatu objek itu berbeda-beda ya, dapat diakses melalui satu interface khusus. Jadi sebuah objek polimorfik itu dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut. Interpretasinya nanti bisa sendiri-sendiri. Ada dua nanti, ada yang dinamik, ada yang statik. Jadi kita coba dulu sambil coding ya. Saya ambil dulu dari sini. Sama aja. Oke. Saya ambil dari sini aja. Saya copy ini ya. Ini saya copy dulu. Oke. Ya, kendaraan mulai dari merek, model, sama ini juga sama, daftar deskripsinya sama. Oke, motor, kendaraan ini tadi diwariskan ke sini, diambil. Terus kemudian setelah diambil, ini deskripsi. Oh, ini diambil self-nya aja. Oke, ini untuk polymorphism tidak perlu ada jenis, pakai ini aja untuk langsung pakai deskripsi. Ini delete, langsung pakai deskripsi, self merek, self model adalah motor. Ini aja. Oke, kemudian kita bikin kelas lagi, kelas kendaraan, satu kelas lagi untuk mobil kendaraan juga. Oke, kita kasih titik 2, kita copy aja. Self merek model ini adalah mobil. Oke, kemudian kita buat objeknya. Buat objek. Oke, kita buat objek, kita ketik objek pertama adalah kendaraan 1, motor. Oke, karena di top of mind saya adalah Honda Beat. Kenapa top of mind merek Honda Beat ini? Ya sebenarnya saya nggak punya, tapi di jalan paling banyak ini. Jadi sudah jadi top of mind. Kendaraan 2, mobil yang paling banyak di jalan adalah Daihatsu Xenia. Oke, kita lakukan polymorphism. Kita lakukan polimorfismenya menggunakan fungsi for. Makanya kemarin waktu kita di kelas basic, kita harus tahu yang fungsi for. Kendaraan. Oke, kendaraan, klik. Kemudian di kendaraan 1
koma, kendaraan 2. Oke, sekarang kita print kendaraan dot deskripsi. Oke, polimorfisme jadi gini. Di 22 print kendaraan deskripsi. kurang titik 2 belakangnya. Oh, kurang titik 2. Oh ya, ini kurang titik 2. Coba lagi. Kendaraannya, oh, K-nya besar. Sorry. K-nya besar. Ini. Nah, Honda Beat adalah motor, Daihatsu Xenia adalah mobil. Ya, ini adalah polimorfisme. Oke, silahkan diketik dulu. Saya kasih studi kasus 1 ini nanti. Enaknya studi kasusnya, bentar. Studi kasusnya. Saya kemarin kan bikin indeks perpustakaan aja. Oke. Perpustakaan aja. Studi kasus. Kita gunakan 4-4-nya ya. Coba kita gunakan 4-4-nya. Studi kasus. Sistem. Manajemen. Kalau ke kantor saya itu ada buku yang sudah saya indeks bukunya, jadi ada nomor-nomornya. Saya kemarin coba juga iseng-iseng pakai ini, bisa. Sistem manajemen perpustakaan. Kita buat kelasnya dulu. Yang ada di perpustakaan yang pertama adalah buku, ya, buku. Jadi ini kalau ada studi kasus gini nanti supaya lebih jelas. Ini tadi, ini, oke, ini, ini delete dulu. Oke. Buku itu ada apa aja? Judul, biasanya kalau daftar pustaka itu yang pertama adalah judul. Oh, salah. Nama dulu, penulis, tahun terbit, daftar pustaka kan biasanya gini. Enggak. Daftar pustaka gini. Misal Prastio. Apa saya? Daftar pustaka gini. Dibalik, terus ada tahun 2022, terus judul. Gini, terus penerbitnya siapa. Oke. Kita sampai 3 aja dulu. Tahun terbit, kemudian judul. Oke, ada 3 ini. Jadi sambil saya ngasah otak ini, self, ada judul tadi, terus masukkan ke variabel judul. Self, ada tahun terbit, ada tahun terbit, self, ada judul. Oke, kita definisikan deskripsinya dulu, deskripsi kayak tadi.
kita panggil dari sel G.2, kita copy aja dari sini. Ya, kita copy aja dari sini. Berarti ada judul, langsung aja dikasih judul, kemudian tahun terbit ya, tahun terbit, kemudian ada ini judul lagi, ini penulis, penulis tahun terbit, ini judul, sel, penulis, satu, biar bisa terbit, dan tahun, besar, judul. Strukturnya apakah sudah benar? Belum. Ini bisa ditulis oleh ini kurung tutup. Oke. Setelah itu kita coba print dulu. Nanti aja. Kita bikin kelas berikutnya. Kelas perpustakaan. Ya, kelas perpustakaan. Init. Oke. Ini lagi, ini delete. Bikin kelas lagi. Oke, ini set koleksi buku. Underscore saja koleksi buku. Ini harus dikasih kurung gini. Ini bukan Kurawa. Kurung siku ya. Untuk nampung koleksi buku tadi seperti apa. Kemudian kita definisikan lagi del tambah buku dan buku. Kedua, sel koleksi buku. Ini harus di up. Seperti kemarin, fungsi append untuk apa bisa dipelajari yang kemarin. Buku, kemudian daftar
underscore buku self titik 2. Oke. Nah, ini polymorph tadi ya, polymorph basis tadi buku in tab koleksi tadi, koleksi buku. Oke. Kemudian kita print. Oke, buku. Deskripsi ini. Oke, kita coba print dulu. Oh ya, kurang. Objeknya belum kita buat, lupa, sorry, masih klasifikasi. Kita buat objek dulu. Buat objek. Oke. Buku 1 sama dengan ini tadi bukunya kecil. Buku. Oke. Misal Arduino Arduino untuk pemula. Misal yang pertama tadi apa? Penulis dulu. Jadi ini Elga terus tahun terbit 2019. Oke, judulnya Arduino untuk pemula, misal gitu. Lalu objek kedua kita buat. Nah, jadi ini nanti di kode program. Ya, kalau di backend deploy di backend sudah masuk ke SQL dan lain-lain. Objek ini nanti ada di interface kita, ya. Yang ini ada di backend-nya, ya. Jadi tinggal nanti input buku. Siapa ya? Provenal. (2018) Oke. Save. Nah, ini objek untuk buku. Sekarang kita bikin objek untuk perpustakaan. Buat objek untuk perpustakaan. Kita kasih variabel namanya perpus dulu aja. Perpus, kita panggil yang ini, perpustakaan ini, perpus. Nah, perpustakaan kita panggil, kemudian perpus tambah buku, karena di sini ada tambah buku, kita panggil, kita tambahkan buku 1. Nah, ini cara masukkan ke database, ya. Perpus tambah buku 2. Kita tambahkan buku 2. Jadi di back-end-nya itu sebenarnya seperti ini programnya. Kita tampilkan.
tampilkan perpus buat daftar buku. Oke, coba kita running. Buku satu apakah buku benar? Buku. Oh, ini yang di sini keliru. Angka. Coba. Ini objeknya dari mana ya? Saya bentar tak manggil objek dulu. Ini tahun depan. Oh, dari sini. Oh, ini B-nya B besar. Oke. Salah manggil. Oke, siap. Coba dulu. Nah, bisa. Nah, ini counter B diterbitkan. Jadi ini kode program yang ada di sistem kita, ya, di backend. Ini adalah kode program, bukan kode program, ini adalah interface, diibaratkan interface yang ada di desktop komputer milik admin. Kemudian cara masukkan database ini disambungkan ke sini. Maka buku ini dengan program ini dia akan masuk database sebuah perpustakaan. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Ya, untuk pemrograman berbasis objek modelnya seperti itu. Oke, mohon izin untuk saya ambil minum terlebih dahulu ya. Mohon izin, nanti kita lanjut lagi sebentar aja. Bisa kita lanjut ya. Oke, ini untuk yang sistem manajemen agak besarkan dikit biar kelihatan all semuanya. Bentar. Oke, silahkan diketik-ketik dulu. Jadi ini mulai lengkap, mulai dari klasifikasi, bikin objek, pewarisan, sampai polimorfisme, ada semua. Ya, inilah salah satu contoh sederhana. Tapi nanti di aplikasi sebenarnya tidak sesederhana ini. Ini baru basic dulu. Silahkan diketik-ketik dulu. Ini dari sini perpustakaan, kita panggil ke sini. Oke, karena sudah yang ke kelas basic kemarin, pahamlah untuk yang ini penjelasan programnya seperti apa. Oke, kita lanjut.
kita masuk ke pengolahan file IO Python ya, yang tadi JSON sama CSV, pengolahan file dan IO di Python. Oke, pengolahan file dan IO di Python. Oke. Oh, jangan ke JSON dulu, jangan. Kita coba bikin teks dulu aja ya. Buru-buru kalau ke JSON. Pelan-pelan. Kita bikin file teks dulu. Gini. Kita pakai Notepad. Buka ya Notepadnya ya. Silahkan Notepadnya dibuka. Bikin file apapun di Notepad. Coba. Bikin apapun silahkan di Notepad. Di Notepad silahkan bikin apapun. Misal gini. Bentar saya share screen ya Notepadnya ya. Bikin Notepad dulu. Coba bikin Notepad. Saya share screen dulu Notepadnya. Oke. Nah, karena kita mau ngolah file, kita mulai dari teks dulu. Terlalu jauh nanti kalau ke JSON dulu. Teks, coba ketik sembarang. Tes, uji coba, baca file teks. Python Intermediate. Di save dulu. Save as. Kita save as, kita kasih nama contoh. Oke. Kita kasih nama contoh. Coba teman-teman bikin juga. Save as, kasih nama contoh. Bebas, ini nggak harus gini loh ya. Kasih nama aja bebas, nggak masalah. Oke ya, kasih nama aja bebas. Di Notepad. Ya kasih waktu sebentar. Harus ada dulu. Notepad. Pelan-pelan kita. Nah, yang sudah bikin file bisa chat sudah di Notepad. Bikin dulu file di Notepad. Mas Randy sudah. Yang lain. Kita close saja filenya. Kalau sudah disimpan, close. Oke. Kalau begitu kita coba olah lagi di Python. Oke. Kita olah dulu file teks. Ini gampang kalau file teks. Kita coba buka file yang tadi ya. Kita buka file yang tadi. Kita kasih aja membaca file teks. Kita mulai dari teks dulu sebelum JSON dan Excel. Variabelnya diketikkan dulu, file
Ini perintah membuka file ya. Perintah membuka file, membuka dulu. Membuka file untuk dibaca. Oke. Yang pertama adalah file sama dengan open ya. Open. Nah, ini ada perintah R. R ini adalah read. Oke. Kita contek itu aja. Filenya dulu tak upload dulu ya, filenya. Diupload di sini. Ini ada tanda ini diupload. Bentar. Tak uploadkan dulu. Contoh open. Oke. Nah, ini yang saya buat tadi contoh .txt. Oke, kasih gini. Koma read. Nah, perintahnya tadi R itu read. Kemudian kita kasih perintah lagi membaca isi file. Isi file. Kita bikin variabel lagi isi file, kemudian file perintah read. Perintah read. Tutup burung buka. Lalu kita print. Oke, kita print. Kita tampilkan isinya. Si file. Print isi file. Oke. Setelah wajib ditutup, cukup satu kali baca aja, jangan berkali-kali. Wajib ini untuk baca satu kali. File close. Oke, close. Oke, kita coba ya baca. Klik. Nah, oh, teks baru. Nah, tes uji coba baca file Python Intermediate. Yang sudah berhasil bisa komen ya, sudah berhasil. Sepertinya belum sampai JSON nanti, sepertinya. Kita baca file teks dulu. Yang sudah berhasil bisa cek sudah. Jadi benar 2 part ini nanti. Nggak apa-apa. Nanti untuk waktu berikutnya kita sediakan khusus. Oke. Kalau sudah ini belum sukses kalau masih hanya bisa baca, dia harus bisa menulis teks. Jadi tadi kan kita manual pakai keyboard nulis teks di Notepad. Sekarang kita bikin file txt, ya. Kita harus bisa menulis teks. Oke. Menulis teks. Jadi kalau yang main IoT nanti kalau sudah bisa ngolah CSV sama JSON, itu datanya jadi emas, bermakna. Kalau hanya data di mining lewat perangkat IoT, itu ya data nggak ada gunanya. Jadi ini nanti fungsinya adalah kita bisa punya insight dari data yang sudah kita collect dari perangkat IoT.
Jadi kalau datanya sebuah data yang tidak bisa diolah itu tidak ada maknanya, hanya sampah. Disimpan di database, dimonitoring, itu nggak ada gunanya. Jadi harus bisa kita olah. Ya, itu yang biasa kami lakukan. Jadi harus bisa diolah. Kita coba nulis teks ya sekarang. Kita copy ini aja. Kita copy. Untuk menambah file itu perintahnya adalah A. Apa itu A? Add. Add itu menulis, menambah file. Oke. Menulis atau menambah teks. Ini penting, ini nggak boleh ketinggalan. Sorry, tadi kejauhan kalau ke JSON dulu. Oke, kemudian kita harus bisa menambah perintah untuk menambah ke file contoh tadi. Ini kan file contohnya isinya cuma ini, ya kan? Mari sekarang kita tambah isinya. Ya. Caranya file. Wah, ini ada write. Bentar. Nah, ini ada write. Nah, dalam kurung kasih titik 2 di sini, titik 1, 2. Kemudian ini untuk ngasih enter, ya. Untuk ngasih enter. Ketik menambah ini tulisan menambah ke baris kedua. Biar ngenter lagi. Oke, satu kali aja. Kita coba tes. Klik. Nah, kita tunggu. Sekitar 10 detik. Oke, kita coba download. Nah, file contoh ini bisa dibuka. Nah, nambah kan? Nambah. Saya share screen dulu. Filenya nambah. Nah, sekarang ini nambah. Ini tulisan menambah ke baris kedua. Jadi dia bisa insert sendiri ke baris kedua. Oke. Stop share. Kalau yang sudah berhasil, silahkan komen ya. Ini di-download ya. File download. Nanti tulisan ini akan menambahkan di baris bawahnya. Jadi kenapa kok data analis, data scientist itu gajinya mahal? Karena memang dia harus bisa mengolah berbagai macam ekstensi file, ya. Ini baru teks. Sip. Kalau sudah berhasil, sip. Oke, berarti untuk malam ini sampai sini. Jadi kami dari AI Learning Lab masih punya hutang untuk pengolahan file JSON, terus pengolahan file CSV, kemudian juga libraries Python, Pandas, NumPy, Matplotlib.
Jadi untuk hari ini cukup dulu. Silahkan kita buka sesi tanya jawab dulu, mungkin 1-2 pertanyaan lah. Ini dulu aja, kayaknya sudah sama-sama capek. Jadi ini nanti rekaman diulang-ulang dulu, terutama yang OOP. Yang OOP ini nanti kita lanjut untuk ini di next pertemuan kita agendakan, nanti jadwalnya kita kirim di grup ya, free. Karena kami juga e-learning lab ini baru berdiri, jadi kita masih cari kurikulum yang pas, seberapa tepat kita menyampaikan, waktunya juga seberapa tepat. Karena saya terbiasa seneng ngoding bareng seperti ini. Jadi sama-sama mikir, sama-sama dapat. Saya nggak suka kalau ngasih program jadi, silakan dicoba, berhasil atau enggak gitu. Saya lebih seneng ngoding bareng kayak gini sambil ngasah pikiran, refresh otak, refresh ingatan untuk kemampuan coding ya. Agar kalau kita ditanya orang IT bisa coding, bisa ya. Jangan sampai memalukan kalau orang IT nggak bisa coding, itu memalukan. Ya memang bukan kewajiban, tapi ya pantas sih. Sepantasnya seperti apa. Oke. Nanti untuk sesi 2, nanti sama Mas Yoga diinformasikan di situ, di grup. Mungkin ada pertanyaan, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan dulu. Nanti kalau saya lanjut ke JSON nanggung soalnya. Waktunya kurang. Ini dulu teks dulu. Oke, kalau belum ada pertanyaan nanti di save. Oke, ada yang bertanya? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Oh, ini perbedaannya ya, Mas? Ya, perbedaannya, Pak, itu Pak kan ada yang underscore 2 kali sama yang nggak ada underscore. Nah, itu bedanya gimana, Pak? Untuk yang underscore, tanpa underscore, kalau yang ada underscore-nya, sebentar, saya buka dokumentasi. Saya buka dokumentasinya dulu. Jadi biasakan kalau sudah mulai jadi programmer, buka dokumentasi yang ada di bahasa pemrograman Python. Jadi kalau yang ada underscore-nya itu dia bisa atributnya di-insert, dirubah. Tapi kalau yang tidak ada underscore-nya itu dia paten. Gini, jadi kalau yang ada underscore-nya itu setahu saya itu dinamis. Tapi kalau yang tidak ada underscore-nya itu statis. Jadi perbedaannya hanya di situ. Jadi nanti bisa dicoba. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti bisa dicoba. Hanya perbedaannya di situ aja sebenarnya. Kalau pengen objek itu statis, ya tetap pakai yang tanpa underscore. Tapi kalau dinamis pakai yang underscore. Mungkin itu dulu. Nanti rekaman yang ini, yang sesi 1 ini kita kirim ke grup. Nanti sambil dipraktekkan lagi. Nggak lama kok, mungkin nanti nggak hari Kamis juga, nanti kita di sesi 2 kalau pas longgar, kita sama-sama longgar di malam hari, nanti kita komunikasilah di grup. Nanti seperti apa yang di sesi 2. Oke, mungkin saya tutup dulu, saya kembalikan ke Mas Yoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.